Tiga oknum kepala desa yang diduga terlibat korupsi jual beli seleksi perangkat desa di Sidoarjo, Jawa Timur diringkus oleh polisi. Total uang 1,1 miliar rupiah disita. Sebagian barang bukti uang tunai dugaan penyuapan ditemukan saat menggeledah mobil milik oknum Kades. Sebuah mobil milik oknum kepala desa ini dihentikan dan digeledah sejumlah anggota polisi di Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas langsung mencari barang bukti dugaan kasus jual beli seleksi perangkat desa. Hasilnya, sebuah kantong plastik kresek berhasil ditemukan setelah dibuka. Ternyata berisi gepokan uang tunai senilai 185 juta rupiah, diduga barang bukti penyuapan. Meski telah melakukan OTT terhadap 3 oknum Kades wilayah Kecamatan Tulangan, Sidoarjo dengan total uang 1,1 miliar rupiah yang disita. Pengembangan kasus modus jual beli seleksi perangkat desa terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya. Terkait ungkap kasus dugaan korupsi jual beli seleksi perangkat desa, Polresta Sidoarjo mendapat apresiasi penghargaan dari Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Yandri Susanto. Serta memacu semangat terus kinerja kami dalam melaksanakan kegiatan pengungkapan kasus, termasuk juga bagaimana kami terus memantau dan mendampingi kinerja daripada desa ataupun perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kini para pelaku yang telah mengkhianati amanah masyarakat akan dijerat hukum yang berlaku. Sementara tindakan tegas aparat kepolisian sangat diperlukan untuk mewujudkan birokrasi bersih dari korupsi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramoda Putra, iNews melaporkan. Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Matsum 3, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun mirisnya para pelaku tawuran merupakan sejumlah anak masih di bawah umur. Layaknya tawuran orang dewasa, mereka melakukan perlawanan hingga pengejaran. Saat tawuran, mereka menggunakan beragam senjata tajam seperti parang dan bambu runcing. Warga pun desakan dengan aksi tawuran para bocah tersebut. Duga tawuran dipicu aksi saling ejek di media sosial hingga berlanjut dengan tawuran di jalanan. Ketahui para pelaku tawuran ternyata bukanlah warga setempat. Sebelumnya aksi tawuran juga ternyata kerap terjadi di lokasi. Kini polisi terus melakukan penjagaan dan patroli di sejumlah tempat rawan tawuran. Petugas juga mengimbau agar orang tua selalu mengawasi pergaulan dan menjaga anak-anaknya agar terhindar dari perilaku yang dapat membahayakan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Seorang pria nekat mencuri sepeda motor milik korban kecelakaan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pelaku yang berpura-pura menolong ternyata mencuri, terekam kamera pengawas. Seorang pria berjaket dan bertopi membawa sepeda motor keluar dari area Puskesmas Cengkareng terekam kamera pengawas. Belakangan diketahui motor yang dibawa pria bernama Indra itu milik korban kecelakaan yang tengah mendapat penanganan medis di Puskesmas Cengkareng. Korban menyadari sepeda motornya tidak ada di Puskesmas melapor kejadian tersebut ke Polsek Cengkareng. Unit Reskrim Polsek Cengkareng pun bergerak cepat dan menangkap pelaku di kawasan pintu air Cengkareng saat akan menjual motor korban. Sebelumnya pelaku berpura-pura menolong korban yang berkendara sepeda motor terlibat kecelakaan di kawasan Cengkareng. Korban yakni ayah dan anaknya dibawa ke Puskesmas Cengkareng. Saat korban mendapat perawatan, pelaku pamit dengan dalih hendak memikirkan motor korban dan menitipkan kunci pada petugas keamanan. Ternyata pelaku membawa motor korban. Di waktu dia bawa kabur itu setelah korban masuk ke UGD, kemudian tidak lama kemudian korbannya mau pulang, ternyata motornya sudah tidak ada tempat yang awal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dan pencurian ancaman hukuman 7 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Mitfal Gani, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihakimi warga karena tertangkap tangan mencuri sepeda motor milik warga. Kedua pelaku langsung dibawa ke Polsek Tambun Selatan guna dimintai keterangan.
Pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa di Kampung Pekopen Bulak, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini ternyata beraksi dengan istrinya dengan berpura-pura mencari barang bekas. Aksinya terbongkar setelah warga mendapati kunci kotak sepeda motor korban sudah rusak. Korban pun langsung berteriak hingga pelaku akhirnya dihakimi massa. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Tambun Selatan. Berapa orang? Tadi yang datang sini itu 1 orang. Ini ternyata ada istrinya minum di kafe depan, di kafe samping Indomaret yang udah tutup itu, kafe depan. Berarti suami istri ya? Iya, suami istri. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin untuk mencegah aksi pencurian sepeda motor yang kerap terjadi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim melaporkan. 5 pencuri motor di Pamekasan, Jawa Timur melakukan aksinya dari menyasar rumah hingga penggelapan. Salah satu motor yang dicuri motor berplat merah. Lima pelaku pencurian sepeda motor ini diamankan polisi Polres Pamekasan. Pelaku melakukan aksinya dengan menyasar rumah warga hingga penggelapan. Satu pelaku ditembak kakinya karena saat ditangkap berupaya kabur. Barang bukti yang disita 5 unit sepeda motor, salah satunya kendaraan dinas milik Pemkab Pamekasan beserta surat-surat kepemilikannya. Motor plat pemerintah yang dicuri merupakan milik Dinas Pertanian. Sepeda motor plat merah tersebut yang merupakan milik dari sepupunya. Oh, gitu. Itu punya dinas apa, Pak? Dinas Pertanian. Pertanian. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamankan karyawan minimarket usai kepergok pencuri di sebuah minimarket di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengambil dan menyimpan coklat serta susu. Pencurian di minimarket di Jalan Panaikang, Kota Makassar, seorang pria diamankan oleh polisi setelah kepergok karyawan minimarket. Pria ini masuk ke minimarket dan mencuri beberapa barang. Namun karyawan minimarket curiga dan memergoki pelaku sedang mengambil coklat serta susu 1 liter dan hendak meninggalkan minimarket tanpa membayar. Pelaku memasukkan barang yang dicuri ke dalam pakaian. Pelaku dan barang curian serta sepeda motor dibawa ke Mapolsek Panakukang. Hasilnya kami selanjutnya menuju TKP dan berhasil mengamankan seorang terduga pencurian di minimarket beserta barang bukti 1 coklat dan 1 liter minuman yang diselipkan di salah satu belakang bajunya. Pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum anggota LSM di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh polisi usai membawa kabur siswi SMA ke sebuah hotel. Sebelumnya keluarga korban panik lantaran anaknya hilang tanpa kabar selama beberapa hari. Tim Jatantras Polrestabes Makassar menangkap seorang pria berinisial MRA yang berprofesi sebagai oknum anggota LSM di Kota Makassar usai membawa kabur seorang siswi SMA di Kota Makassar. Penangkapan dilatar belakangi usai laporan polisi dari orang tua korban yang khawatir setelah anaknya tak kunjung pulang hingga tidak ada kabar. Terduga pelaku yang ditangkap polisi di Makassar mengaku telah membawa kabur hingga menyembunyikan siswi SMA berinisial NY 15 tahun di salah satu kamar hotel bertempat di Panakukang. Terduga pelaku mengenali korban pertama kali usai merupakan teman dari anak kandungnya sendiri di sekolah. Hasil pemeriksaan kepolisian, modus pelaku dengan berbagai macam upaya bujuk rayu diduga terduga pelaku memiliki niatan aksi bejat terhadap korbannya. Perempuan anak di bawah umur. Untuk kronologis kejadian dan laporannya kapan? Jadi berawal, jadi terduga pelaku ini, terduga pelaku bersama korban ini berteman satu sekolah. Terduga pelaku kini telah diamankan di Polrestabes Makassar, kasusnya telah naik tahap penyidikan.
sementara sang anak telah dikembalikan ke keluarga dan mendapat pendampingan dari tim trauma healing. Dari Makassar, Syahrul Adyaksya, Anius melaporkan. Kebakaran meludeskan sebuah kios laundry di Jalan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu sore. Penyebab kebakaran diduga akibat ledakan gas pada mesin cuci. Bapak, kebakaran Pak, Pisangan Baru. Kios laundry yang berada di Jalan Pisangan Timur 1, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini ludes terbakar Sabtu sore. Api dari bagian ruang mencuci pakaian membesar serta terjadinya kebocoran gas yang digunakan salah satu mesin pencuci pakaian. 8 unit mobil pemadam dengan 40 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api yang berada di pemukiman warga. Kurang dari 30 menit, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor hutan kayu mampu memadamkan kobaran api. Peristiwa awalnya itu gasnya nih bocor. Bos kita namanya Pak Mori, dia itu bawa langsung buru-buru kan ke kamar mandi tuh gasnya, soalnya nggak sempet mikir itu langsung meledak. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Kebakaran melanda gudang milik Dinas Sumber Daya Air di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di gudang tersebut. Api berkobar menghanguskan gudang milik Dinas Sumber Daya Air atau SDA di Jalan Au, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran membuat panik para pekerja dan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Beruntung, kobaran api tidak menyambar ke bangunan lain. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di gudang tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian, setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Penanganan awal dia informasi dari listrik, korsleting listrik. Mereka memadamkan tapi tidak bisa karena api sudah membesar. Yang terbakar ini informasi gudang. Kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian Polsek Pasar Minggu. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemeriksa tempat perakitan ponsel ilegal digerebek oleh polisi di Ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di ruko 3 lantai di perumahan Green Court, Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Jalur kereta api utara di Pagaden, Subang, Jawa Barat mulai dibuka dan dilintasi usai perbaikan dan proses normalisasi. Namun hanya 1 jalur yang bisa digunakan dengan kecepatan 10 km per jam. Upaya perbaikan dan proses normalisasi jalur terus dilakukan petugas PT KAI pasca anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di sekitar stasiun Pegadaian Baru, Subang. Perbaikan diantaranya penggantian bantaran rel, normalisasi persinyalan, dan pemadatan jalur. Perbaikan mengerahkan kereta perawatan jalan rel atau KPJR. Usai perbaikan, 1 jalur dibuka dan dilintasi kereta api. Namun, kereta hanya bisa melintas dengan kecepatan 10 km per jam saat melalui area kecelakaan.
Perjalanan KA pertama ini sekitar 10 km per jam ya, karena kecepatannya sangat dibatasi untuk menyesuaikan dengan kondisi jalur yang baru diperbaiki. Setelah 7 jam lebih, petugas telah mengevakuasi gerbong kereta api Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Subang, Jawa Barat. PT KAI menurunkan 2 kren yang beroperasi sejak Sabtu dini hari. Usai dievakuasi, kelima gerbong kereta dibawa ke bengkel di Manggarai, Jakarta untuk perbaikan. Kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Jakarta anjlok di sekitar stasiun Pegadaian Baru Subang Jumat sore. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi erupsi ya. Kita akan ke informasi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur yang kembali mengalami erupsi pada Jumat malam. Warga setempat ini diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km. Meletus lagi. Lewotobi meletus lagi. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Jumat malam. Erupsi terjadi pukul 20.48 waktu Indonesia Tengah dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan ketinggian kolom abu mencapai 18.000 meter yang disertai awan panas 5 km. Erupsi disertai suara gemuruh kuat terdengar di pos pantau Gunung Api Lewotobi laki-laki. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki dihimbau untuk memakai masker guna menghindari bahaya abu vulkanik. Karena Gunung Lewotobi meletus, jadi kami abu kena semua di Kabupaten Sika ini. Jadi harap pemerintah harus kasih kami bagi masker. Dan untuk membersihkan jalan ini siram air. Nah, rumah-rumah juga kena abu. Lalu di jalan-jalan di gang-gang pun juga kena abu tebal ini. Jadi kami minta bagikan kami masker. Status Gunung Lewotobi kini berada pada level 4 atau awas. Warga pun diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 hingga 7 km. Dari Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Aksi bela Palestina digelar di depan Kedutaan Besar Mesir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Sabtu siang. Para peserta aksi yang kompak membawa panci menuntut agar gerbang Rafah dibuka. Dengan membunyikan panci masak yang dibawanya, peserta aksi kompak meneriakan Free Palestine di depan Kedutaan Besar Mesir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Sabtu siang. Panci merupakan simbol dari situasi kelaparan yang terjadi di Palestina. Massa menuntut Mesir segera membuka gerbang Rafah agar berbagai bantuan untuk warga Gaza dapat masuk. Adapun aksi hari ini itu memang sengaja kita pusatkan di depan Kedutaan Mesir. Untuk apa? Untuk memberi tekanan opini dan tekanan politik kepada pemerintahan Mesir membuka perbatasan Rafah sepenuhnya. Karena apa? Saudara yang baik adalah saudara yang peduli dengan tetangganya. Kita tahu Mesir adalah tetangga paling utama dari Palestina, terutama khususnya Gaza. Sebelumnya massa juga sempat melakukan aksi long march dari Taman Suropati sebelum akhirnya tiba di depan Kedutaan Besar Mesir. Untuk pengamanan aksi, polisi mengerahkan sebanyak 661 personil gabungan. Sementara rekayasa lalu lintas juga diberlakukan secara situasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gaza mulai menerima bantuan via udara dari berbagai negara. Selain Uni Emirat Arab, Prancis telah mengirimkan bantuan 40 ton ke tanah Gaza. $40 ton bantuan kemanusiaan telah diterjunkan kepada masyarakat Palestina di Gaza. Bantuan-bantuan ini adalah pemberian dari negara Perancis. Selain pemberian bantuan, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan akan mengambil langkah untuk mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang.
Penyebaran bantuan dari Prancis ini tentunya berkat bantuan dan mitra dari negara Uni Emirat Arab, Yordania, dan Jerman. Namun, selain pengiriman makanan melalui udara dirasa tidak cukup. Israel harus memberikan akses kemanusiaan penuh untuk mengatasi risiko kelaparan. Seorang anak di Gaza merayakan datangnya bantuan kemanusiaan via udara dengan berjoget pacu jalur ala Indonesia. Bocah laki-laki bernama Yasser ini berjoget aura farming dan joget pacu jalur asal Indonesia di sebuah kamp pengungsian di Gaza. Ia berjoget menyambut datangnya bantuan kemanusiaan yang diterjunkan dari udara oleh pesawat Uni Emirat Arab. Bantuan ini menjadi kabar gembira bagi warga Gaza yang sudah sejak lama mengalami krisis kemanusiaan dan kelaparan. Tim bola voli putri Indonesia harus mengakui ketangguhan Vietnam di hari pertama SEA Volleyball di 2025. Diperkuat pemain terbaik, Megawati Hangestri Pertiwi, skuad Merah Putih kalah 0-3. Tim bola voli putri Indonesia jumpa Vietnam di laga perdana SEA Volleyball League 2025 yang digelar di Rakhon Ratchasima, Thailand. Pemain terbaik sekaligus kapten tim Megawati Hangestri Pertiwi diturunkan sejak set pembuka. Ya, gagal untuk bisa dikembalikan. Pasukan pelatih Octavian tersebut tampak kesulitan mengembangkan permainan. Selain kehilangan ritme permainan, pertahanan merah putih juga mudah ditembus. Vietnam yang dimotori Tran Thi Tan Tui dan Tran Thi Bich Tui relatif mendominasi laga. Vietnam pun menang 3-0 masing-masing dengan skor 25-11, 25-11 dan 25-22. Dua set awal menghadapi Vietnam. Laga kedua hari Sabtu, Indonesia kembali melakoni laga sulit menghadapi Thailand. Tim putri Thailand merupakan ratu voli Asia Tenggara dan salah satu wakil Asia yang tampil di Liga Voli Dunia. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio mengunjungi UMKM dan pembudidaya ikan nila di Desa Saribaye, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini menjadi bagian dari program aksi nyata Partai Perindo dalam mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal. Didampingi pengurus, kader, dan anggota DPRD Partai Perindo Kabupaten Lombok Barat, kunjungan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio disambut hangat oleh masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Saribaye, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Desa Saribaye memiliki beragam potensi ekonomi lokal, mulai dari budidaya ikan nila, produk olahan ikan nila, serta berbagai macam ekonomi kreatif lainnya. Di desa ini, Angela juga berkesempatan memberi makan dan melihat penangkapan ikan nila, hingga proses pembuatan produk makanan dari hasil budidaya ikan air tawar. Angela juga diajak masyarakat untuk menikmati berbagai hidangan dari ikan khas desa setempat. Khususnya hari ini saya hadir di Lombok Barat, bagaimana kita ingin meningkatkan penghasilan dari para UMKM di sini. Kemudian dengan kehadiran kita tadi kita sudah berkomitmen untuk memberikan pakan dan juga alat tanggang yang bisa membantu mereka secara praktis, secara langsung. Saya merasa bersyukur, kita merasa diperhatikan. Nah, selebihnya sekarang apalagi sudah dapat kunjungan segala macamnya dan banyak warga-warga yang dapat merasakan bantuan dari Perindo. Di sela-sela kunjungannya ke sentra UMKM, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2024 ini turut membagikan alat sekolah kepada anak-anak. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir iNews melaporkan.
Kita ke informasi seputar wisata. Pemirsa, berenang masih menjadi salah satu favorit untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Seperti antusias para pengunjung yang menikmati kolam wisata air terpadu yang cukup ikonik di Kota Bogor, Jawa Barat. Para pengunjung dari segala usia antusias menikmati sensasi bermain air disertai beragam wahana yang seru dan mengasihkan. Bahkan banyak pengunjung datang bersama keluarga untuk menghabiskan libur di akhir pekan. Beragam wahana air yang ada memang memiliki daya tarik tersendiri. Salah satu wahana yang paling disukai di kawasan wisata petualangan air terpadu di Jungle Kota Bogor yakni kolam ombak The Wave. Sensasi seperti gelombang laut terasa meski berada di kolam renang. Meski di tengah panas matahari, para pengunjung tetap menikmati beragam permainan air. Baru 2 kali. Baru 2 kali. Ini liburan sama ibu ya? Sama keluarga. Sama keluarga. Kali ketiga. Ketiga kali ya? Oh iya, udah sering juga ya Bu ya? Langganan ya? Anak-anak juga dan juga keluarga di weekend ini ramai sekali datangnya datang ke Jungle Terpadu. Sangat ramai, meriah, dan alhamdulillah kita sudah memberikan. Tak hanya kolam renang, sensasi Flying Fox juga perlu dijajal bagi yang datang berkunjung. Kawasan wisata air ini termasuk 20 terbaik di Asia Pasifik dan masih menjadi salah satu tempat wisata favorit sebagai wahana rekreasi sekaligus edukasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, Ainus melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli mendukung fasilitas perpustakaan dan program sekolah hijau dengan menggelar rangkaian kegiatan edukatif serta inspiratif di SDN Sarampat dan SDN Talagasari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan kepedulian lingkungan sejak dini. Ratusan siswa SDN Sarampat di Cianjur, Jawa Barat antusias menyambut kehadiran tim MNC Peduli di lokasi. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli memberikan donasi fasilitas perpustakaan berupa buku, meja baca, karpet setarak buku, serta mainan edukasi lainnya. Kegiatan ini juga digelar di SDN Talagasari, Cianjur, Jawa Barat, yang diharapkan dapat menumbuhkan minat baca dan semangat belajar para siswa sehingga tercipta generasi yang berdaya saing tinggi. Senang banget bisa membaca semua buku-buku di sini. Selalu cerita matematika atau petualangan yang beruang. Makanya aku suka membaca. Terima kasih menjadi lebih nyaman perpustakaan ini atas bantuan dari MNC Peduli. MNC Peduli juga melatih kreativitas siswa di SDN Sarampat dan SDN Talagasari dengan memanfaatkan bahan limbah plastik menjadi sebuah karya. Mereka juga diajak merawat tanaman guna memperindah dan membuat hijau lingkungan sekolah melalui vertical garden. Ada bantuan dari MNC Peduli, dimulai bantuan raknya, dari meja belajarnya, dan stiker-stiker. Kami merasa senang, merasa bahagia sekali. Sekolah suasananya setelah ada vertical garden lebih asri gitu, lebih segar. Terima kasih banyak pokoknya buat MNC Peduli. Melalui rangkaian kegiatan ini, MNC Peduli berharap anak-anak tumbuh menjadi generasi yang gemar membaca serta memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Pendidikan yang berbasis lingkungan sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan mencintai lingkungan, salah satu juga program dari SDG. MNC Peduli juga mengajak masyarakat untuk berdampak bersama dengan berdonasi melalui MNC Peduli untuk mendukung literasi dan lingkungan sekolah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ribuan warga berebut 2 ton apem pada upacara adat tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo di Sleman, Yogyakarta. Warga percaya berkah akan melimpah bila berhasil mendapatkan apem yang telah didoakan. Rebutan apem yang merupakan rangkaian upacara adat tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo ini digelar di pelataran Dusun Wonolelo, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Antusiasme warga untuk mendapatkan kue apem disebarkan dari atas menara setinggi 10 meter begitu tinggi. Mereka saling berebut serta dorong-dorongan dengan warga lainnya. Ribuan apem seberat 2 ton ini disebarkan petugas ke segala arah.
Angkatan Blok bagian Gunungan Apem pun berupaya mendapatkannya. Warga percaya berkah akan melimpah bila berhasil mendapatkan apem yang telah didoakan. Dapat berkah, Pak. Iya, berkah yang seperti apa, Mbak? Ya, rezekinya lancar, usahanya lancar, tambah Iya. maju. Iya. Harapannya apa ke depan, Mbak? Ya, tambah depannya ya tambah sukses dan rezeki lah. Ya pasti, mana tentu dari kita menghormati leluhur kita, di mana Ki Ageng Wonolelo merupakan tokoh penyiar agama Islam di daerah ini. Sebelumnya 2 ton apem ini dikirap keliling kampung oleh puluhan santri dan pemuka agama Islam. Selain apem, beberapa pusaka dan barang peninggalan Ki Ageng Wonolelo juga ikut diarak. Acara ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki, kesehatan, dan keselamatan, serta memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi seekor kambing yang masuk ke dalam sumur sedalam 6 meter. Diduga kambing masuk dalam sumur saat mencari makan di halaman rumah warga. Tim Rescue Damkartan melalui pos pelayanan Jambi, Kota Seberang mendatangi sumur milik warga di Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk, Seberang Kota Jambi. Petugas akan mengevakuasi seekor kambing yang terjatuh ke dalam sumur selama beberapa jam. Seorang petugas dengan alat pengamanan langsung masuk ke dalam sumur kedalaman 6 meter. Petugas pun menggendong kambing yang kondisinya lemas. Beruntung sumur milik warga kondisinya kering. Kurang dari 1 jam, kambing berhasil dievakuasi. Diduga kambing yang masuk sumur saat hendak mencari makan di halaman rumah warga. Tidak memerlukan waktu yang lama, anggota sudah siap untuk mengevakuasi kambing tersebut. Kambing dapat kami selamatkan dengan aman dan lancar. Usai dievakuasi, kambing dilepaskan oleh petugas. Petugas Damkartan Kota Jambi mengimbau agar pemilik ternak mengandangkan ternaknya agar tidak terjadi peristiwa serupa. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang siswi sekolah dasar mengendarai sepeda listrik sendirian di jalan raya. Aksi nekat siswa tersebut mendapatkan perhatian warganet lantaran sangat membahayakan dirinya dan pengguna jalan yang lain. Seorang siswi sekolah dasar mengendarai sepeda listrik saat berangkat sekolah di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Bocah ini nekat melintas jalan yang ramai kendaraan seorang diri tanpa pendampingan orang dewasa. Meski menggunakan helm, namun tetap saja aksinya itu membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain. Usai videonya viral, polisi akhirnya mendatangi orang tua siswi tersebut. Polisi kemudian memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya menggunakan sepeda listrik di jalan raya sesuai dengan Permen Hub tahun 2020, apalagi dikendarai anak di bawah umur. Membicarakan dan Pak Kadisdik pun dan tim sudah bersepakat bahwa kami dari Satlantas dan dari Disdik menolak keras adanya siswa yang pergi ke sekolah mengendarai sepeda listrik maupun sepeda motor. Polisi pun mengimbau kepada orang tua untuk tidak memberikan izin kepada anak-anaknya untuk menggunakan sepeda motor maupun sepeda listrik ke sekolah, apalagi masih di bawah umur. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Miris, sejumlah anak di bawah umur terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Medan, Sumatera Utara. Diduga tawuran dipicu aksi saling ejek di media sosial. Main. Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Matsum 3, Kota Medan, Sumatera Utara. Main. Aku ikut. Main. Oh, aku ikut. Namun mirisnya para pelaku tawuran merupakan sejumlah anak masih di bawah umur. Layaknya tawuran orang dewasa, mereka melakukan perlawanan hingga pengejaran. Oke, sekali anak-anak boyan. Saat tawuran, mereka menggunakan beragam senjata tajam seperti parang dan bambu runcing. Warga pun desakan dengan aksi tawuran para bocah tersebut. Juga tawuran dipicu aksi saling ejek di media sosial hingga berlanjut dengan tawuran di jalanan. Ketahui para pelaku tawuran ternyata bukanlah warga setempat.
Sebelumnya aksi tawuran juga ternyata kerap terjadi di lokasi. Kejadian ini sebelumnya pernah terulang dan sempat terhenti. Ini kumat lagi, sudah hampir seminggu kejadian anak-anak ini. Dan warga sudah resah. Dan kebetulan bukan anak-anak wilayah saya. Kini polisi terus melakukan penjagaan dan patroli di sejumlah tempat rawan tawuran. Petugas juga mengimbau agar orang tua selalu mengawasi pergaulan dan menjaga anak-anaknya agar terhindar dari perilaku yang dapat membahayakan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran meludeskan sebuah kios laundry di Jalan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Penyebab kebakaran diduga akibat ledakan gas pada mesin cuci. Bapak, kebakaran Pak, Pisangan Baru. Kios laundry yang berada di Jalan Pisangan Timur 1, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini ludes terbakar Sabtu sore. Api dari bagian ruang mencuci pakaian membesar setelah terjadinya kebocoran gas yang digunakan salah satu mesin pencuci pakaian. 8 unit mobil pemadam dengan 40 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api yang berada di pemukiman warga. Kurang dari 30 menit, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor hutan kayu mampu memadamkan kobaran api. Peristiwa awalnya itu gasnya nih bocor. Bos kita namanya Pak Mori, dia itu bawa langsung buru-buru kan ke kamar mandi tuh gasnya, soalnya nggak sempet mikir di situ, langsung meledak. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.